Assalamualaikum, Prof. Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih terima sudah kasih. bisa membersamai ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Iya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum, Mbak Sastri. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi. Prof Tuti ya panggilannya. Iya, Ya, salam eh, kenal Prof Tuti. salam kenal kembali. Semoga bisa Selamat pagi ketemu Prof Novi. darat. Iya, Insya Allah, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan PR manuskrip nanti di BRIN ya, Bu Tuti. Oke. Kami di Pusat Manuskrip Literatur Tradisi Lisan di BRIN, Bu Tuti, Oh terkait iya, manuskrip. Ya. iya. Semoga kita bisa bersama-sama. Karena sekarang kementeriannya nggak ada risetnya, berarti harus berkolaborasi dengan Brinity sepertinya. Nanti Pendidikan iya, tinggi. pendidikan, oh ya, ya, Iya ya kan? harus ya kolaborasi ya, betul Iya, ya. iya. Eh, Siap, siap, ya, ditunggu, Prof. Lutfi. iya. Nanti dengan Bu Novi. Nah, ya, kita iya rancang betul. bersama. Ya, Amin. Mbak Enda sudah hadir ya, Mbak Enda. Selamat pagi, Mbak Enda. Selamat pagi Bu Novi, sudah siap. Ya, sip. Kita mulai Bu Tuti. Iya, monggo siap. Nanti PPT di penjenengan piyambak atau teman-teman. Mm. Saya share sendiri aja, nggih. Baik, baik, baik. Ya, Terima kasih. nggih. Salam kenal Mbak Endah. Saya terlalu tidak rajin. Mohon maaf. Sekarang rajin kok. Iya, insya Allah nanti rajin nanti. Baik, kita mulai ya Bu Tuti. Nggih. Saya nggak usah panggil Prof ya, panggil Bu Iya, Tuti nggak aja ada ya. prof-profan. Prof itu proposal. Ya, yang enggak lah, Prof. Baik, baik. Eh, Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima Waalaikumsalam. kasih. Recording Terima in kasih. progress. Terima kasih sudah bergabung dengan Sekolah Sastra. Ini sudah ke-11. Materinya istimewa karena kita selalu ditarik ke masa lalu, masa silam, dan itu kalau saya berat ya. Kalau saya berat, tapi kalau bagi banyak banyak teman ini mengasihkan. Seperti apa sih asiknya yang namanya filologi? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama dalam 2 kali sekolah sastra. Kita akan menimba menimba ilmu sebanyak-banyaknya ini karena 2 kali pertemuan dari filologi Recording dan in melihat progress. filologi itu dengan bahagia begitu lah ya, dengan wajah mengkerut begitu karena ini tentang masa silam. Baik, Iya, nggih. baik, baik Bu Tuti. Sebelum nanti Bu Tuti memaparkan dan kita bersama-sama bersekolah menimba ilmu, saya persilakan Bu Sastri Sunarti, Wakil Ketua HISKI, supaya membuka sekolah sastra kita. Silakan Bu Sastri. Baik, terima kasih Dr. Endah Imawati, atau yang kerap kami panggil Mbak Endah, yang kami hormati Ketua Umum HISKI, Profesor Dr. Novi Anugrajekti,
Bapak Ibu semua yang orang-orang besar punya nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saja yang kita alu-alukan kata orang Malaysia yang kita sangat tunggu-tunggu adalah narasumber kita Profesor Sri Hartuti ya atau Ibu Tuti tadi dipanggilnya. Senang sekali kita baru saja kehilangan Prof. Titi, sekarang ada Prof. Tuti yang mungkin sudah lama tetapi berkat Hizki kita mengenal beliau. Filolog kita memang semakin berkurang kemarin ketika kemudian almarhumah teman saya, juga istri dari Ketua Umum Manasa, Tantri Widya Stuti. Nah, Tuti juga ini juga berpulang ke haribaan Khaliknya dan bidang filologi cukup terkaget dan kehilangan banyak orang karena belum lama 100 hari juga guru kita semua Prof. Akadiati juga meninggalkan kita. Tetapi dengan kehadiran Prof. Tuti mungkin semua itu bisa dicuci, dibasuh. Betapa filologi itu masih punya orang-orang yang peminatnya, orang-orang yang ahli yang punya perhatian khusus. Dan kita senang Hizki tidak menjadi terkotak-kotak bahwa ini urusan Hizki hanya sastra modern saja, ini filologi bagian Manasa saja. Karena bidang ilmu tidak harus seperti itu, harus ada interaksi antar bidang ilmu. Itu yang selalu dipesankan oleh almarhum guru saya juga, Profesor Amin Swini, bahwa bidang ilmu mau dia manuskrip, sastra cetak, tradisi lisan, interaksinya yang paling penting karena itu hanya sebuah medium bagaimana sastra diekspresikan. Dan kita di Indonesia memiliki kekayaan itu ketiga-tiganya. Bahkan ketika dunia digital pun masuk, filologi, naskah, tradisi lisan, apalagi sastra cetak memanfaatkan medium yang baru itu. Nah, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Prof. Tuti nanti terkait filologi karena kami di Pusat Riset Manuskrip Literatur Tradisi Lisan juga sehari-hari adalah riset kami terkait ketiga bidang dan medium tersebut, Prof. Tuti. Mudah-mudahan nanti akan membuka cakrawala kita bagaimana kita menggali eh, eh, bidang ini dan mengembangkannya dengan kondisi zaman. Memang Mbak Endah ini memang sepertinya kedengarannya masa lalu, tapi juga masih sangat bermanfaat pada saat sekarang. Misalnya bagaimana kami memanfaatkan Pranata Wangsa atau Pranoto Wongso untuk kajian-kajian astronomi, etnoastronomi yang sangat kaya tersimpan di dalam manuskrip dan manuskrip kita memang sangat luar biasa ilmu pengetahuan disimpan di dalamnya. Jadi tidak berpanjang kata, kita sambut Prof. Sri Harti Widyastuti atau dia dipanggil akrabnya Ibu Tuti untuk menyampaikan pemaparan beliau dan Hizki luar biasa konsisten dengan webinar-webinar yang sangat bergizi yang sudah seri ke-11. Kejar berkejar ini dengan kegiatan kami di pusat riset, kami sudah webinar yang ke-18 atau 19 kemarin. Nah, mudah-mudahan kita tetap bisa bersinergi, bekerja sama, mengembangkan bidang yang kita cintai, sastra Indonesia secara umum dan filologi, manuskrip literatur, dan tradisi lisan. Terima kasih Prof. Sri Harti Widyastuti, kami di SKI sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sastri. Baik, Bu Tuti, nanti tolong kami digosoi ya Bu Tuti. Ini loh, asiknya filologi itu ada di sini. Mari kita bersama-sama menggali manuskrip-manuskrip yang ada di sekitar kita. Ini kalau ahlinya yang berbicara pasti nulari. Baik, Bu Tuti, saya persilakan untuk berbagi ilmu. Kami semua sedang menunggu ini. Monggo Bu Tuti.
Nggih, matur sembah nuwun. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Waalaikumsalam. sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua, salam budaya, Om Swastiastu, dan salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf ya, saya bukan ahli, pokoknya pernah belajar dan selalu belajar bersama. Itu yo, itu Mbak Endah. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum HISKI, Ibu Novi Anugrahayekti, yang luar biasa, yang menjalankan amanah HISKI dengan luar biasa sehingga keilmuan sastra itu menjadi berkibar di langit biru begitu dengan klebetannya yang luar biasa. Kemudian Ibu Ketua Tiga ya, Ibu Sastri Sunarti ini dari BRIN luar biasa, kolaborasi yang luar biasa sehingga ke depan mungkin masa depan kita akan menjadi terang jelas karena ada Bu Sastri, karena kementerian kita nggak ada risetnya nih. Jadi nanti dengan Bu Sastri kita dijawil-jawil begitu mungkin ya. Siap, insya Allah. Dana Terus penelitian BRIN untuk semua peneliti Indonesia kok, Prof. Ya. amin. Kemudian Mbak Endah yang selalu dengan senyum manisnya itu menambah muda tampilannya seolah-olah lebih kurang 17 ke bawah. Begitu. Artinya berkurang 17 ke bawah. Begitu. Dikurangi 17 ke bawah. Dan di sini ada kakak saya itu Mas Sudartomo Makarius. Ini teman saya di Kongres Bahasa Jawa yang selalu luar biasa mengembangkan sastranya. Juga ada Mbak Titi Mumfangati, kemudian teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas jawilannya sehingga saya bisa berada di sini dan insya Allah habis ini saya tak agak sregep ya, mohon maaf karena tidak begitu sregep kemarin ini. Bagaimana ya kok tidak sregep? Padahal saya itu dulu sregep ikut HISKI kemana-mana. Sekarang tak sregep ya. Insya Allah ya. Saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu? Sudah. Nah, ini judulnya adalah Menggali Warisan Budaya untuk Solusi Masalah Bangsa yang Tak Terselesaikan. Ini sudah menggelitik karena apa lah? Masalah bangsanya banyak yang tak terselesaikan. Apa misalnya? Satu, kesehatan. Kesehatan itu misalnya ya, misalnya anak kecil nangis dari si pagi sampai malam nggak berhenti-henti. Dibawa ke rumah sakit tetap nangis. Apa toh itu? Kenapa itu? Di filologi ada tuh tentang pengobatan. Mungkin minggu depan kita akan ke situ ya. Nah itu, ternyata di filologi, di manuskrip, artinya di kebudayaan tradisi kita itu ada yang namanya kena sawan. Oh, kena sawan. Saya nggak tahu kalau yang kena sawan Bapak Ibu, pasti marah-marah sama suami, sama istri, sama anak. Itu bisa kena sawan juga itu mungkin ya gitu. Jadi itu ternyata juga ada obatnya gitu. Ada obatnya. Kalau di ke dokter kan diberi obat tidur, penenang dan seterusnya. Dan kalau di dalam tradisi ada dan itu ada, dituliskan sudah masa-masa yang lampau. Kalau kita berpikir zaman Mojopahit itu kenapa ya kok yo sehat-sehat ya? Kalau sakit kok ya sembuh ya, padahal nggak ada dokter. Nah, itu pasti ada sesuatunya. Sesuatunya itu sudah ditulis karena raja zaman dulu itu melek sastra. Itu Bapak dan Ibu dan sastra filologi itu adalah filologi itu simbahnya atau nenek moyangnya, nenek kakeknya sastra. Jadi itu ya satu darah. Jadi nggak ada yang kemudian dipisahkan begitu enggak gitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang tak terselesaikan lagi misalnya kenakalan remaja, misalnya klitih itu Bapak Ibu, mungkin di Jogja namanya klitih.
kenapa kok banyak kelitih ya? Dulu kok nggak kelitih-kelitih itu bagaimana? Ternyata ada pesan-pesan raja yang kemudian itu dituliskan bahkan secara nyata dalam manuskrip-manuskrip itu abad ke-19. Begitu. Terus apalagi ya misalnya begal kelitih. Oh ini Bapak Ibu, pemerolehan kekuasaan secara instan. Wah, itu merobek sesuatu dengan cepat. Wah, itu sudah dituliskan oleh Pakubono IX dalam Serat Wulang Putro. Hei, anak-anakku, begini cara kamu jadi pemimpin yang benar. Itu sudah dituliskan. Nah, karena apa ya? Karena zaman yang kemudian membawa ke situ, itu kan tak terselesaikan. Siapa yang mau kasih tahu? Nggak ada toh. Karena itu maka pengolahan ini untuk kemudian disesuaikan dengan situasi zaman sekarang itu saya kira sangat signifikan. Bahannya dari Sabda Raja, dari karya-karya yang kemudian disebut sebagai filolog. Kemudian, oh ini Bapak Ibu semua, penyakit yang lebih ngeri, wah, mungkin standarnya di bawah kanker ya, itu adalah teluh, tenung, santet, sihir. Wow, ngeri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi pejabat, wah itu membayangi kan. Dari daerah ke Jakarta itu membayangi begitu teman-teman saya kalau mau dipilih jadi pejabat, saya nggak mau soalnya teman saya begitu, teman saya begitu, nggak siap gitu. Misalnya begitu. Atau rebutan suami atau istri orang. Nah, ini yang bermain di belakang. Nah, ini sudah ditulis di dalam Serat Purwojati. Nah, ini belum diungkap secara nyata. Kalau diungkap itu solusinya ada gitu. Nah, ini maksud saya yang menyelesaikan eh, persoalan yang tidak terselesaikan itu, ya. Kemudian ini operasi plastik sekarang tuh Bapak dan Ibu banyak kan karena ketidakpercayaan diri pada maka kita ke Korea gitu sehingga nanti rupanya bisa sama ya cantik semua se-Indonesia cantik semua gimana coba Bapak dan Ibu. Nah, ini dulu ditulis ini bagaimana cara merawat kita sehingga putri raja itu menjadi kenceng-kenceng, kenceng-kenceng mukanya, kulitnya, ada itu di situ. Nah, tapi belum dimanfaatkan. Dimanfaatkan beberapa oleh Ibu almarhum Muriati Sudibyo kan gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang sekarang ini adalah sopan santun anak yang sangat berkurang. Sama ibunya malah menyuruh, ya kan Bapak dan Ibu. Disuruh apa? Disuruh membantu saja sebentar, tapi sebentarnya sampai sehari atau mungkin 3 hari. Nah, ini ada di dalam naskah. Nah, naskah-naskah ini adalah masuk dalam kriteria pengertian yang filologi ini. Nah, saya meramunya secara umum saya, disiplin ilmu yang berkaitan dengan terhadap yang berkaitan dengan ilmu ya kajian terhadap hasil budaya manusia masa lampau. Nah, di sini ada ide. Lah, iya ide gagasan raja biasanya begitu ya. Luar biasa Bapak Ibu manuskrip itu ide gagasannya orang-orang pinter, nggak sembarangan. Gagasan, harapan dari para raja. Maka karena adanya harapan-harapan ini muncul Kolotido itu tadi, Kolotido karya Ronggo Warsito. Zaman besok kita akan mengalami bahwa banyak pagar besi, kemudian banyak bangunan-bangunan, banyak batu-batu tertata, kemudian ada kendaraan yang bisa terbang ke angkasa dan seterusnya lah. Ini kan satu harapan, pandangan hidup, kepercayaan, keterampilan Bapak Ibu banyak sekali di situ. Bahkan Bapak dan Ibu, ada naskah itu yang menulis bagaimana cara mengiris daging. Nah, ini kan penting untuk ketika Idul Adha itu supaya menjadi lebih banyak karena ngirisnya itu benar gitu.
Kalau kita kan ngurusnya waton gitu ya. Jadi irisannya itu kalau bagian ini miring, ini ke sini slice-nya itu. Sehingga terlihat menjadi banyak dan menjadi banyak. Nah, itu juga ada. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kita harus mencintai dulu, tapi nggak apa-apa. Ya, cinta kata itu, maka disebut sebagai filologi. Senang belajar, senang kesusastraan, senang kebudayaan. Bapak dan Ibu nggak usah bingung loh, saya kan nggak bisa itunya, nggak bisa. Kan segala sesuatu itu kan bisa bertahap, segala sesuatu itu bisa saling tadi, Bu Sastri, saling menggandeng. Hmm. Kami di fakultas itu mahasiswa-mahasiswa kami beli pelajaran untuk manuskrip 1, 2, sehingga mereka kemudian bisa mentransliterasi, mereka bisa menerjemahkan. Nah, setelah itu mereka banyak diajak untuk meneliti para ahli-ahli, baik ahli sejarah, kemudian dibawa mereka oleh ahli-ahli mendapatkan honor, begitu. Sehingga yang seperti ini tidak harus dari awal sampai akhir, begitu. Tapi karena ini adalah namanya tanda petik sekolah, maka saya akan membawa Bapak Ibu ke dari depan dulu. Nah, eh ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya tadi mengatakan bahwa filologi ini adalah mbahnya, kok mbahnya itu bahasa nenek moyangnya ya dari sastra. Nah, kenapa? Nah, sebelum mesin cetak ditemukan itu kan semua ditulis dengan manuskrip. Bahkan sastra ditulis dengan manuskrip. Nah, ini yang kemudian menjadi manuskrip itu apa? Tulisan nenek moyang yang kemudian ditulis dalam bahan lokal itu, ditulis dengan tulisan lokal itu yang kemudian ditorehkanlah, dituliskanlah ide-ide tadi yang seperti itu. Nah, bahkan itu ahli ahli teori Jawa zaman dulu sudah eyang-eyang dan sudah tahun 30-an itu mengatakan begini, hai orang-orang Jawa, anak-anakku, begitu. Itu dari Jawa. Tak, saya kira itu juga untuk lokal, sastra lokal lainnya itu juga demikian. Segala sesuatu yang tertulis mengandung pesan dan itu berguna bagi sesama itu disebut sastra. Oh, itu teori sastra Jawa yang pertama loh, Bapak Ibu. Itu. Sehingga dari situ maka ketika kemudian sampai pada penelusuran sastra itu apa untuk sastra lokal, saya kira agak berbeda sedikit dengan sastra nasional dan internasional. Kalau sastra lokal itu ada ininya, ada faktanya. Ada faktanya di situ. Lah ilmu-ilmunya itu ilmu jamu itu kan fakta. Kemudian pesan-pesan dari raja itu nggak bisa disebut fiksi. Nanti rajanya marah dong gitu ya. Nah ini itu. Terus kemudian kita lihat itu sastra besar di masa lampau itu sudah disebut sastra. Dari tahun 1350 itu ada Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan Panulu, kemudian Empu Tatular itu menulis Sutasoma, itu kan sastra ya. Kemudian Arjuna Wiwaha ini puncak sastra Jawa yang ditulis Empu Kanwa di mana percintaannya Arjuna dan Supraba demikian dahsyat kan begitu, sehingga di situ disebut pawiwahan. Nah, pawiwahan sehingga kalau orang sekarang itu mau menikahkan putra itu disebut sebagai pawiwahan karena like seperti pernikahannya Arjuna dan Supraba, manusia bumi dan manusia dan bidadari kan begitu. Saking yang namanya resepsi pernikahan itu saking luar biasa. Ini juga sastra masa lampau. Nah, sekarang masa lampaunya ini luar biasa. Ilmu kuno tadi benar Mbak Indah. Sejak abad 3
Masehi, sebelum Masehi ini dari Alexandria. Kalau dulu saya kuliah ini dengan Bu Baroro dan Bu Sulastin Sutrisno, ini diceritani bagaimana ahli-ahli ya ahli-ahli pada waktu itu menemukan karya-karya lama yang kemudian ini kok bodoh, ini kok sama, gimana itu? Ayo dibaca, mana perbedaannya gitu. Oh ini ternyata ada perbedaan di sini. Terus gimana ini kok ada perbedaan? Ya udah yuk kita cari yuk yang asli yang mana. Ibaratnya seperti itu. Itu ya. Dan ya dan kemudian itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian juga karya-karya Homerus toh ini karyanya Perang Troya itu yang kemudian masuk di dalam kajian-kajian filologi pada waktu itu ya, karena memang karya Homerus pada waktu itu kan luar biasa itu karya yang fenomenal ya. Kemudian ini pintu gerbang menyingkap khasanah masa lampau. Nah, ini pameran ilmu pengetahuan. Ini arti-artinya pada waktu itu. Kemudian juga sebagai ilmu bahasa atau linguistik. Ini pada waktu ini. Ini perjalanan karir dari filologi ini, Bapak dan Bu Ibu. Tuti minta izin, Bu Tuti. Ya, oke. Bu Tuti bisa keluar dulu dari ini screen-nya, Ya. salindianya supaya coret-coretnya hilang, Bu. Nanti Oh, muncul iya. lagi. Ini kok. Non saya. Iya. Iya. Teman-teman peserta, ayo kita sama-sama yuk menjaga supaya kita sama-sama ingin sekolah kok bersama Bu Tuti. Ya, oke. Minta maaf merepotkan Bu Tuti. Minta Ya. tolong keluar dulu dari screen dan masuk lagi. Oke. Kalau coret-coret gitu sudah tertulis belum ya Bu? Kalau di filologi itu zaman dulu seperti apa? Ada. Oh, ada Itu tuh. itu malah penanda sesuatu yang kemudian disebut kreativitas. Oh, Iya. ada sudah tertulis. Iya, jadi malah nggak apa-apa. Ya, Ya. iya, Baik. karena kan kadang tidak sengaja, kadang Ya. ya ini Yes. ilmu yang sangat luwes, luwes, jos gandos luwes begitu ya. Baik, monggo Ya, dilanjutkan. oke. Ini Eropa daratan. Nah, kita itu berkiblat di Belanda ini. Berhubungan dengan studi teks sastra dan budaya. Ini, kemudian ini di Perancis ini kita berkiblat ke sini. Dokumen tertulis, studi mengenai teks lama dan transmisi. Nah ini kita berkiblat di sini ini ya. Untuk yang Inggris dan seterusnya ini pada lebih condong kepada linguistik historis. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat di internet, melihat pakai AI, itu Bapak Ibu harus hati-hati karena istilah-istilah itu mungkin itu kan ditulis tidak hanya dari kita ya, dari luar negeri, dari mana-mana, itu Bapak Ibu harus melihat itu mengikuti yang mana, itu ahli dari mana begitu ya. Itu jadi Bapak Ibu harus melihat dengan jeli ya ketika melihat di akun-akun atau di link-link yang akan ditunjukkan oleh AI untuk menuju ke literatur-literatur atau jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan itu. Dan yang menuju ke filologi benar, yang seperti Belanda dan Perancis itu yang sampai seperti yang disampaikan. Kalau saya itu dulu gurunya itu Bulasin sama Bu Baroro seperti yang disampaikan itu belum banyak, sama Zoetmulder itu ya, Zoetmulder pada waktu itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah ini saya menyebutnya naskah cari atau naskah tulisan. Objeknya naskah cari atau naskah yang ditulis itu yang seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian naskah cetak, ini ditulis yang setelah kemudian dicetak. Kemudian teksnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang digitalisasi ini semua sudah digital. Tapi kemudian ketika kemudian di AI kan, itu saya kira yang bisa naskah cetak ya. Saya
ini mungkin Bu Sastri ya. Kalau yang naskah cari kan agak susah karena naskah cari ini Bapak dan Ibu ini adalah eh, naskah yang ditulis dengan gayanya masing-masing. Kalau di Jawa itu ada naskah berbentuk atau bertuliskan boto sarimbak itu yang kotak-kotak itu. Kemudian nyacing itu yang seperti cacing. Kemudian yang ngetumbar itu yang bulat-bulat, Bapak dan Ibu. Itu gaya mereka. Belum lagi nanti gaya skriptoria tertentu. Skriptoria itu adalah eh, ini penulisan, jadi kompleks penulisan naskah. Jadi Bapak Ibu, dulu itu ada semacam misalnya pesantren yang di situ mengembangkan tulisan-tulisan. Lah kenapa mengembangkan tulisan? Karena mereka di pesantren atau di perguruannya itu cara mentransfer ilmunya melalui dikte, begitu Bapak Ibu. Sehingga itu terjadi tulisan, begitu Bapak dan Ibu. Nah, naskah cari, naskah cetak, ini semuanya ya, semuanya itu ada pada masanya. Nah, walaupun ini sudah abad ke-15, tapi sebagian besar naskah-naskah di Indonesia, di Nusantara ini sebagian masih cari karena naskah cetak kan ditemukan oleh Gutenberg tidak di sini, sehingga mungkin pemerintah untuk mengadakan ini agak sulit. Nah, Bapak dan Ibu, nah untuk yang naskah ini ya, naskah ini adalah pengertiannya adalah ini. Jadi sesuatu yang kemudian itu tuh bisa diraba. Jadi tempatnya itu disebut naskah dalam filologi. Tapi kalau di dalam istilah modern itu ya naskah ya teks itu sama. Teks itu isinya. Nah, biasanya dalam penelitian-penelitian filologi itu nggak boleh salah. Mahasiswa S1 kalau salah dosennya marah karena antara teks dan naskah itu kuwur itu dulu ketika saya kuliah dimarahi 1 jam gitu ya karena nggak bisa membedakan naskah dan teks gitu. Nah, naskah dan teks ini berlaku untuk suku bangsa yang alhamdulillah bersyukur mempunyai aksara, yang mempunyai kebudayaan berupa aksara, yang sudah berperadaban punya aksara. Nah, Bapak dan Ibu semua untuk filologi ini tadi yang disebut sebagai di mana ahlinya memang harus sabar, teliti, begitu ya. Guru-guru saya itu filolog itu kok sabar, teliti, nggak marahan, nek marah ya sekali ya udah gitu ya. Nah ini luar biasa dan mereka tuh teliti. Yalah surat saja ditulis sampai berkali-kali. Itu zaman dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini untuk contoh ya, contoh ini diambil dari Babat Tanah Jawa. Ini bagian depan. Naskah itu mempunyai struktur biasanya ya ada manggala. Manggala itu bagian awal. Bagian awal itu isinya biasanya berupa tahun penyalinan. Kemudian ada siapa yang menyalin begitu. Kemudian di mana, kapan kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu kalau di dalam filologi kemudian nanti masuk ke dalam ilmunya yang disebut sebagai pernaskahan. Nah, pernaskahan ini harus dikupas dulu ketika mau meneliti filologi yang murni. Kenapa? Karena dari filologi itu, dari pernaskahan itu, maka kemudian orang bisa tahu, oh, ini karya ini adalah karya kapan? Nah, susah Bapak Ibu untuk mencari karya kapan itu karena di situ biasanya tidak secara jelas dituliskan. Hanya wukunya, hanya harinya begitu. Nah, caranya bagaimana? Ini kadang-kadang dicampur tangani oleh kimia, dicampur tangani oleh
kemajuan teknologi, kita melihat kertasnya itu kapan ini kertas kapan. Kemudian ini tintanya, watermarknya, capnya itu cap kapan. Biasanya cap dari ratu-ratu Belanda itu. Oh, berarti ini ditulis sekitar segitu itu. Pas ratunya ada itu ya berarti itu pas itu. Jadi atau setelahnya itu begitu. Kemudian jangan terjebak pada yang disebut sebagai penyalin atau penulis Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu udah nulis atau teliti terkait dengan karya lama, walaupun itu karya lamanya sudah ditranskrip, Bapak atau ditransliterasi, Bapak Ibu harus membedakan karena yang disebut penulis belum tentu dia itu adalah pengarang kan gitu kalau di dalam filologi. Karena yang mengarang itu kan yang ada di otak itu otaknya siapa? Lihat, istana sentris bukan. Kalau itu zaman istana sentris berarti itu adalah raja. Karena raja pada waktu itu mempunyai kebiasaan punya asisten abdi dalam yang namanya kalau Jawa barunya disebut sebagai penulis keraton atau carik. Nah, beliau selalu mengumpulkan cari-cari itu bahkan menjadi penasihat kerajaan. Nah, penasihat kerajaan ini yang kemudian menerima dawuh itu dalam kemudian dia menulis. Nah, ketika kemudian yang begini berarti pengarangnya adalah raja. Itu juga itu satu. Yang kedua, bisa juga yang menulis itu cariknya, tapi kemudian rajanya karena sistem istana sentris, dia digaji oleh raja, maka segala sesuatunya itu milik raja. Berbeda dengan sekarang. Jadi sejak masa istana sentris itu sudah bubar, maka eksistensi penulis boleh untuk menuliskan di situ. Itu pada sastra-sastra baru dan modern. Sastra klasik biasanya demikian. Lah sudah diberi kereta kencon, sudah diberi kendaraan dinas pada waktu itu ya, rumah dinas, kendaraan dinas mungkin kuda begitu ya. Kok untuk dituliskan di situ digaji setiap bulan, bahkan dia diberi pangkat. Kok dadak ditulis nanti gimana? Itu kan agak sulit kalau seperti itu. Nah, karena itu bedakan pada masa istana sentris ini. Sadur, itu menyadur, itu juga menulis di situ. Di zaman dulu tuh membedakan menulis itu ya menyadur. Karena itu harus hati-hati ketika menuliskan penulis pengarangnya adalah. Itu nanti bisa dimarahi oleh yang membaca, yang tahu. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa gitu ya. Bapak dan Ibu. Jadi ingat pada masa-masa di mana itu karya-karya itu berada. Itu khusus untuk Jawa. Tapi untuk yang lain saya kira hampir sama saya kira karena kedudukan raja di Nusantara itu hampir sama ya. Itu pusat dari segala sesuatunya begitu. Itu. Nah, kemudian teks itu yang ada di dalamnya. Di sini teks itu adalah yang tertulis ini. Nah, teks yang tertulis ini itu pesan-pesan, ya, harapan dan isinya. Maka kemudian teks ini ada ilmunya, namanya tekstologi. Nah, di tekstologi itu satu mempelajari, ini teksnya itu dari mana ya? Nah, itu kan ada di sastra kita. Ada intertekstualnya enggak sih? Kan gitu. Terus ini resepsi dari mana sih? Ya gitu, Bapak dan Ibu. Terus teksnya itu diangkat dari mana? Dari kenyataan apa? Nah, sosiologi. Ini di teks ini diterangkan tekstologi. Pada satu penelitian yang lengkap, pernaskahan dan tekstologinya menjadi juga dituliskan di situ betapa beratnya filolog yang asli itu ya Bapak dan Ibu itu biasanya orang-orang Belanda zaman dulu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang tekstologi yang teks-teks ini kemudian setelah itu ini namanya saja filologi cinta kata itu tadi di mana asalnya saja dari penelitian terhadap teks-teks ya, teks-teks yang kemudian banyak terus kok sama kayak gitu. Nah, itu maka kemudian di penelitian itu tekstologi itu meneliti bahwa ini variannya ada berapa toh?
Nah, ciri filologi itu adalah karena adanya banyak varian dan versi. Varian itu adalah perbedaan bacaan yang kecil-kecil, versi itu adalah perbedaan bacaan yang di situ itu adalah temanya, mencakup besar begitu. Nah, untuk varian, kenapa banyak varian? Lah iyalah, belum ada mesin cetak. Kalau sekarang difotokopi, kalau dulu ingin memiliki ya menulis kan gitu. Kalau kemudian ingin memperdalam ilmu, ya ditulis kan gitu. Nah, varian itu saking banyaknya, itu sampai kemudian itu akan menjadi itu berlipat-lipat dan bahkan kemudian yang kreatif akan menambahkan. Itu untuk teks umum. Nah, teks yang sakral yang dituliskan berdasarkan itu adalah teks agama, maka nggak boleh. Itu harus Rio, vertikal. kalau ganti nama di mana? Itu nggak boleh, harus vertikal. Nggak boleh lah, teks agama nggak boleh Bapak dan Ibu. Coba teks mantra pengasihan itu ditulis ditambahi kan ya nggak manjur toh kalau sudah begitu. Nah ini teks mantra. Nah karena itu eh, teks-teks ini walaupun ini varian, tapi ketika itu ditulis secara vertikal dan ini teks sakral, maka kemudian keampuhannya tetap. Sebagai contoh ya, dulu kami itu di S1 saya kebetulan di Sastra Nusantara itu Prof. Daru itu juga filolog, itu bersama-sama eh, ke Sasono Pustoko di Surakarta. Nah, waktu itu kita membaca gitu. Saya masih mahasiswa ya membaca saja. Nah, tiba-tiba orang-orang pada bertanya, di mana Pak Daru? Tadi ada kok sekarang nggak ada. Oh iya tadi. Ya sudah ya kita pulang. Oh, sudah siang. Ketika pulang. Terus tiba-tiba Pak Daru jedul. Lah, Dan di kamar mandi nggak ada, di mana, ayo kemana? Lah dari tadi aku di sini kok, gitu. Saya nggak ngerti pada bingung. Ternyata dia membaca mantra, gitu. Dan untung dia membaca mantra 2 kali, jadi mantra. Waduh, kalau nggak membaca mantra berikutnya kan dia nggak ketemu lagi. Waduh, gimana ini? Nggak kelihatan oleh manusia. Itu. Ya ini karena itu tadi variannya adalah varian lurus di mana ini teks sakral. Jadi ada 2 teks, teks umum dan teks sakral. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian di sini saya kembali ke gambar ini. Nah, ini adalah babat Tanah Jawi. Nah, Bapak dan Ibu pada Salak Panggala dan kemudian biasanya di kolofon itu ada Wadono Renggan ini. Ini ada ini. Ini kan bukti bahwa nggak sembarangan ya mereka itu menulisnya. Nah, ini ada kalau kemudian ini ingin diteliti dari sini saja sudah penelitiannya bisa banyak loh Bapak dan Ibu. Ini semiotika ini. Ini kenapa kok naga ya toh Bapak dan Ibu. Nah, ini bunga apa? Mawar, aster ya. Ini mawar atau aster. Berarti kan mawar aster atau aster mungkin ya kalau begini. Ini kan juga bunga bunga lokal ya, bunga lokal Jawa. Kenapa naga? Siapa naga itu? Bagi orang lokal Jawa itu siapa? Nah, kalau Rio, apa di sini? Itu. Apakah ini harimau untuk Kalimantan atau kalau Sunda siapa kan gitu. Nah, ini ada bunga-bunga kapas ya, ini Bapak dan Ibu nih. Itu kemudian ada padi ya, ada padi ini, padi ya. Nah, ini. Terus ini kok apa? Ekornya jadi 1. Nah, ini secara semiotiknya Kak, ini adalah 2 naga yang bersatu. Nah, ini sesuai dengan dengan sengkalan atau penanda semiotika untuk tanggal bagi orang Jawa. Ini yang disebut sebagai Dwinogo, 2 naga yang manunggal, Dwinogo Rasa Tunggal. Nah, ini ternyata adalah simbol sengkalan dari Keraton Yogyakarta. Nah, dari sini saja sudah banyak Bapak Ibu, belum lagi sampai ke teksnya. Ini. Dan ini
ini adalah pengetahuan yang kemudian ini dipakai sekarang ini, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan sampai ke sumbu filosofi. Kalau nggak sekarang, besok ya, kita akan sampai ke sumbu filosofi di mana ini menjadi sesuatu yang kemudian sekarang malah mendapat penghargaan dari UNESCO kemarin ya. Sumbu filosofi Yogyakarta itu diangkat dari manuskrip. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu untuk tujuan penelitian, ya ini. Menjelaskan makna dan kegunaan teks serta mengangkat nilai kebudayaan untuk pengembangan kebudayaan. Nah, ini pun mengangkat nilai kebudayaan ini dan pengembangan kebudayaan ini yang sangat menarik Bapak dan Ibu ya. Karena ini ternyata kita mempunyai norma, kita mempunyai pegangan, kita mempunyai kearifan lokal yang ini perlu kemudian dibuka untuk pengembangan kebudayaan di mana sekarang ini arahnya memang kita harus berpegang karena sudah industri 4.0 di mana semuanya big data, semuanya IT, semuanya. Tapi bahwa kita memang harus punya pegangan. Kalau nggak punya pegangan, maka kemudian kita akan tercerabut dan kita bingung dengan komposisi kita. Sehingga individualis dan seterusnya akan meruyak kehidupan kita. Tapi kalau kita punya ini, maka kemudian kita menjadi tenang. Istilahnya demikian, Bapak dan Ibu. Nah, langkah penelitian filologi. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang pertama adalah memilih teks dulu yang signifikan dengan apa yang akan ditulis oleh Bapak dan Ibu. Oke, akan meneliti tentang serat ulang. Oke, serat ulang. Kemudian setelah itu diinventarisasi. Lah kenapa? Lah karena tadi adanya versi dan varian. Pasti banyak. Bahkan ada yang sampai 16, sampai 20 begitu. Tapi kalau sastra sastra agama atau sastra sakral itu tidak banyak. Dan Bapak dan Ibu, pemilihan teks ini ya Bapak dan Ibu. Nah, pada masa deskripsi naskah Bapak dan Ibu inventarisasi ini kalau itu sebuah naskah sakral, maka banyak yang harus kemudian dilakukan. Ini misalnya, ini siapa yang menulis? Oh, ya ampun, ini yang menulis ini adalah ini dari wali. Misalnya, wah ini yang menulis ini adalah dari tokoh spiritual yang ketat ini. Wah, ini biasanya terus kemudian, iya, kemudian ini terus ya sudahlah kita minta restunya supaya ini boleh diteliti. Bapak Ibu ya, ini pengalaman saya, tapi ini hanya pengalaman saja ya. Saya S2 itu meneliti tentang suluk Ucil Bapak dan Ibu. Itu ada 8 naskah, itu ditulis oleh Sunan Bonang. Di dalam suluk Ucil itu ditulis teks ini hanya khusus untuk orang dalam. Nah, tapi saya memperlakukan itu menjadi objek saja. Nah, tapi ternyata Bapak dan Ibu di dalam perjalanannya luar biasa. Luar biasa. Saya harus berganti pembimbing sejumlah 1, 2, 3. Ya, karena itu memang perjalanannya ya. Perjalanannya saya dibimbing oleh Bu Baroro, Bu Lastin nggak sedo, Luis Bu Baroro sedo, oleh kemudian oleh Pak Daru sedo, kemudian Pak Romo Kuntoro setelah itu. Nah, ini perjalanan yang luar biasa ya, karena memang saya tidak menganggap ini objektif ya. Nah, setelah dengan Romo Kuntoro itu saya dibilang begini, kamu udah keluar belum dengan ini? Belum, gitu. Ya udah keluar saja. Gimana caranya? Iya, mohon maaf, ini saya baca untuk kepentingan penelitian kan sudah untuk akademik gitu. Oh ya, ya saya begitu.
Tapi setelah itu Bapak Ibu, saya tidak bisa tidur, tidak bisa takut tidur karena ketika tidur saya eh, didatangi oleh tokoh Pucil dalam mimpi saya selalu katanya mau ikut saya bilang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh sampai kemudian pada akhirnya sampai kurus kering gitu sampai kok sampai kurus gitu mau cuma buat itu iya terus pada akhirnya eh, tiba-tiba dalam mimpi itu ibu saya datang dan kemudian itu tokoh Wucil itu dikasih air panas dan setelah itu hilang. Terus saya dengan tenang bisa menuliskan kembali. Nah, saya tidak tahu apakah itu ada demikian atau tidak, tapi itu yang ini di balik dapur ya. Kemarin saya membimbing juga mahasiswa, ini juga dia mengalami masalah, terus saya ceritakan kamu siap nggak? Kalau nggak siap ganti 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 ini, ganti teks jangan itu saya bilang gitu. Ganti aja kalau kamu nggak siap saya bilang gitu. Oh tapi saya siap. Ya wes kalau siap ya kamu satu pola pikir kamu jangan kamu memang harus benar-benar konsentrasi jangan kemana-mana saya bilang. Saya bimbing seperti ketika saya melakukan penelitian pada waktu saya S2 dan sekarang masih berlangsung ya. Kemarin katanya sakit, tapi sekarang katanya sudah membaik. Nah, ya karena apa? Kalau saya melihat ya karena karya-karya itu dulu dibuat, terutama karya sakral itu dibuat tidak dengan seperti kita menulis, tapi dengan puasa, dengan tirakat itu penulisnya dengan demikian gitu. Nah, sehingga ya kita memang harus menghormatinya gitu. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah deskripsi naskah. Nah, ini kita akan melihat kondisi fisik, informasi ini Bapak dan Ibu. Nah, dari sini nanti akan ketahuan dari deskripsi ini. Ini naskah seperti apa toh tenane itu? Gitu. Naskah kapan toh? Oh, gitu. Untuk apa? Ya, untuk kemudian kepentingan selanjutnya. Kan nggak mungkin kalau kita nggak menerangkan bahwa ini naskah ini adalah naskah dari sini dengan posisi seperti ini, yang keadaannya seperti ini, dan kemudian isinya, karena itu maka isinya menjadi demikian. Kan nggak mungkin kalau kemudian kita tidak melihat ini begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini setelah itu tadi ini ya, terus kemudian ini pemilihan naskah. Setelah itu Bapak Ibu ini mau kemana? Kalau itu naskah satu-satunya ya udah metode naskah tunggal lebih baik. Tapi metode naskah tunggal untuk pengalaman sekarang yang modern ini tidak harus naskah yang benar-benar tunggal. Kalau itu ada di Amerika satu, ada di Inggris satu, di sini satu, saya mengatakan boleh kamu pemakai naskah tunggal karena yang dua tidak terjangkau. Kalau itu toh pakai internet tidak bisa, ya sudah pakai satu itu. Kamu pakai metode naskah tunggal dan beri tulisan di situ. Begitu ya. Itu kemudian ini kalau kemudian memakai metode landasan, satu saja dipilih, maka itu dianggap sebagai paling unggul ya. Kemudian kalau gabungan dipakai semua yang kemudian akan menghasilkan rekonstruksi. Waktu kemarin saya S3 itu menggunakan metode gabungan luar biasa, pusing 7 keliling sampai minnya menjadi tambah jadi 14 saya waktu itu kemarin. Bapak Ibu mungkin sebelum sampai ke yang seterusnya supaya tidak jenuh, Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar atau menanyakan atau justru mengungkapkan pengalaman sebelum nanti sampai ke yang lain. Begitu Bapak dan Ibu? Baik, ya Bu Tuti. Ini sudah ada yang chat dari pertama tadi. Ya, Dari chat saja ya. Kalau angkat tangan nanti terlalu lama, Bu. boleh silakan. Baik, Bu. Tadi kan di awal ada Bu Tuti kan menyebut ada tenung, teluh. Nah, itu. Ini ada langsung Buli Brilianti Kurnia Yuki menanyakan. Iya.
apakah terdapat bukti tertulis atau lisan, misalnya cerita rakyat atau teks kuno, yang dapat menjelaskan asal-usul perkembangan kepercayaan terkait santet di Indonesia? Ini pendekatannya pada filologi dan asik. Lalu bagaimana narasi dan representasi santet dalam budaya populer merefleksikan pemahaman masyarakat terhadap fenomena itu, misalnya dalam film, dalam medsos, dan seterusnya. Monggo Bu Tuti. Oke, terima kasih. Yang pertama itu dari filologi dulu, nggih. Ya, Dari filologi itu bukti bahwa santet telu tenung, santet sihir dan seterusnya itu ada, itu sudah dituliskan oleh Ronggo Warsito melalui serat kidungan. Jadi serat kidungan Purwojati yang mungkin ono kidung rumaksa ing wengi teko ayu luputo ing loro. Nah, itu di dalamnya itu isinya adalah, hei kamu eh, orang-orang yang kemudian kamu harus berjaga. Cara berjaga dari teluh, tenung, santet, sihir, jin-jitan, peri-perayangan. Kamu satu berjaganya kamu dengan cara melek bengi. Dan ini kemudian Bapak dan Ibu dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu dituliskan di dalam serat centini. Itu ketika malam maghrib tiba, maka sebagian orang-orang memutari rumahnya, terutama ibu-ibu. Saya tidak tahu, ini harus diteliti. Kenapa yang memutari rumahnya itu ibu-ibu ya? Kok nggak bapak-bapak? Itu dengan mengurai rambut dan mengidungkan kidungan Purwojati itu yang ono kidung rumaksa ing wengi itu terus teku ayu luputa bilai kabeh itu eh, artinya ada kidung yang menjaga malam. Ya, yang menjaga malam, luputo bilai kabeh. Semua hal-hal yang menyebabkan bencana akan hilang. Tenung santet sihir dan itu satu yang. Yang kedua, bukti ada itu adalah ada di eh ini. Saya meneliti tentang fitoterapi tradisional, di mana itu ada jamu-jamu. Di antara jamu-jamu itu ternyata ada penyakit yang disebabkan oleh santet, gitu. Sawan, gitu ada ternyata. Berarti fenomena ini kayak memang kemudian muncul secara tradisi ada begitu. Itu secara tertulis dituliskan. Nah, yang menulis ini siapa? Yang menulis kan Carek-Carek. Carek-Carek pada waktu itu ketika menulis itu tidak dengan fiksi, tapi mereka berjalan dari desa ke desa-desa. Sebagai contoh, ketika menulis eh, Serat Centini itu Ronggo Sutrasno itu didhawuhi raja itu berkelana kemana-mana. Kemudian yang ada fenomena di situ dituliskan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ini yang disebut kalau di dalam sastra kami, yang kemudian kami kaitkan dengan antropologi sastra, itu adalah cerita calon arang. Calon arang ini disebutkan adalah sebagai dukun yang dia menjadi eh, apa ya, tetua atau yang dia menjadi ikon. Nah, ikon santet teluh tenung santet sihir di Jawa begitu. Di dalam di dalam ceritanya, walaupun ketika kemudian disoroti melalui feminisme, itu maka kita akan menjadi kasihan dengan calon arang ini. Karena calon arang ini ternyata melakukan teluh tenung santet sihir jin setan peri-perayangan didatangkan ini karena dia merasa bahwa dia menjadi sangat-sangat dipojokkan oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh Erlangga, oleh Empu Barada, bahwa dia dipandang menjadi orang jahat. Satu. Yang kedua, Ratna Manggali putrinya itu tidak ada yang mau kepadanya. Padahal cantiknya luar biasa seperti Loro Jonggrang kan gitu. Nggak ada yang mau. Ditolak semuanya gitu oleh orang-orang desa semua gitu. Marahlah dia. Buat santet semuanya begitu ya. Itu. Terus yang ketiga, saya karena waktu itu tertarik saja, begitu saya meneliti tentang santet. Nanti kalau tertarik saya ulik-ulik lagi karena itu makalah sudah lama sekali saya sajikan di
waktu itu forum apa ya di Hotel Garuda di Yogyakarta ya. Dan setelah itu saya jadi takut sekali ya. Jadi saya meneliti tentang santet gitu. Nah, saya melakukan penelitiannya dengan kualitatif ya, dengan etnografi, dan kemudian narasumber saya itu adalah dukun-dukun, dan kemudian yang terkena santet gitu. Bahkan saya memvideo awal mula datangnya santet melalui apa apa ini apa yang tanda-tanda di tubuh gitu ya, gitu itu. Kemudian bagaimana kemudian cara-cara untuk mengobati para dukun-dukun itu gitu. Nah, waktu itu saya presentasi, setelah presentasi itu kemudian saya diteleponi banyak orang, terus saya takut, oh nggak saya angkat, nanti saya malah disantet, takut ya, dikira saya dukun kan gitu. Padahal saya menyajikan beneran gitu fenomena itu gitu. Itu. Nah, kemudian saya kira hal ini adalah sesuatu yang eh, yang ada di bawah, tapi juga ada di atas. Karena apa kok di bawah? Di bawah di akar rumput, oke. Di atas, iyalah Bapak Ibu, di atas itu di pejabat-pejabat itu. Banyak tuh yang seperti itu, yang kena seperti, tapi tidak berani mengungkap di masyarakat. Karena apa? Dipandang itu yang seperti itu tidak ada. Jadi ada yang tidak ada yang ada. Kan gitu. Nah, karena itu saya kira penelitian ini, saya kira kalau memang kemudian akan diteliti, oke, ada juga. Kemudian kalau akan diteliti secara sastrawi yang kemudian memakai transdisipliner, justru ini yang kemudian nanti akan diharapkan akan menjadi solusi kan gitu. Sekarang kan sastra, filologi, kita besok akan sampai pada bagaimana transdisipliner di dalam filologi, bagaimana transdisipliner di dalam sastra, sehingga ini akan berguna bagi masyarakat. Begitu kira-kira untuk teluh, tenung, santet, sihir, jin, setan, peri, perayangan gitu ya. Sampai hafal saya karena banyak membaca yang seperti begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Lipri. Bu Lipri puas kan? Ini sudah dijawab panjang kali lebar ini. Berikut masih ada boleh Bu? Monggo silakan. Mbak Endah Eh, boleh bertanya langsung nggak? Ini dari tadi menggelitik saya juga ini. Eh, ya sudah silakan sudah. Bu Tuti, apakah Ya, fenomena yang katakanlah fenomena yang irasional itu selalu ditemukan oleh em, orang-orang yang bekerja di naskah atau hanya khusus pada naskah-naskah tertentu saja atau bagaimana gitu loh. Dan bagaimana koneksi yang secara rasional itu tidak bisa dijelaskan bisa bisa terjadi pada filolog seperti Bu Tuti gitu loh. Atau apakah karena ada semacam syarat-syarat tertentu yang tidak dipenuhi ketika membuka naskah itu atau bagaimana gitu. Jadi itu cukup menarik ya karena sering kita dalam bidang akademisi mengabaikan fenomena-fenomena yang tidak bisa kita uraikan secara scientific istilahnya. Nah, ini ternyata pengalaman Ibu Tuti itu menceritakan bahwa hal-hal seperti itu benar-benar terjadi gitu. Nah, itu bagaimana Bu Tuti menyikapinya sebagai seorang akademisi? Terima kasih Bu Tuti. iya, terima kasih. Ibu, jadi pertama kali waktu saya S2, saya diberitahu sama Romo Kuntoro, Pirsa ya, Romo almarhum Romo Kuntoro Wiryomartono itu kan begini. Kamu tuh kok pakai pikiran gitu loh, buat dipikir gitu. Tahu nggak bahwa naskah-naskah oleh orang Jawa itu dianggap pusaka katanya gitu. Kita temukan waktu kemudian saya membuat Museum Artati katanya gitu. Museum Artati kan ada di Jogja ya Ibu. Itu museum peninggalannya Romo Sudmulder gitu ya. Nah, itu sebagian besar saya ambil dari atas dari plafon gitu. Karena mereka menganggap itu pusaka gitu. Pusaka yang nenek moyang yang kemudian nggak boleh dibuka justru gitu. Nah, ini kan berarti naskah sakral. Nah, jadi sehingga saya dari situ saya belajar. Oh, untuk
untuk perlakuan terhadap naskah sakral dan yang tidak sakral harus kita mempunyai sensitivitas kan gitu. Nah, naskah yang tidak sakral saya kira nggak masalah karena itu sudah populis. Bisa dilihat dari banyaknya karya-karya yang kemudian itu sampai mungkin 80, 60 itu varian dan versi sudah nggak karuan. Tapi naskah sakral yang kemudian ini kalau kita tarik lurus asal usulnya itu adalah pusaka keluarga. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat. Nah, waktu itu Solo Ujian itu sesungguhnya Ibu, saya hanya temukan di perpustakaan kecil gitu. Nah, karena seperti itu, maka kemudian saya nggak ngeh kalau ini adalah karya yang ini adalah sakral. Tapi setelah saya buka terakhir, itu ada tulisan yang saya waktu itu tidak bisa membacanya karena sudah ruwet gitu. Ternyata itu adalah buku ini adalah karya Sunan Bonang gitu. Nah, terus pada waktu itu ya sudah saya bilang Bismillah ini saya mengerjakan ini untuk kepentingan ilmiah itu saja. Nah tapi ternyata luar biasa sampai saya seperti itu sampai 1 tahun lebih begitu ya. Nggak takut tidur. Nah, sehingga kalau saya tidur itu sambil duduk begitu, sambil tidak terasa mau tidur. Karena kalau mau tidur, saya takut nanti akan didatangi dia gitu. Itu seperti itu. Dan mahasiswa saya mengalami lebih lagi itu. Saya bilang, oh, kamu harus berhenti, jangan sampai S3 kamu itu kemudian mengorbankan kesehatan kamu dan keluarga kamu. Saya sudah bilang seperti itu. Sudah saya larang-larang, tapi dia bilang, tapi Bu, saya sudah sampai di sini, Bu. Saya bilang, wah, kamu tuh ya udah sekarang gini aja. Terus malah dia bilang gini, Bu, saya boleh panggil penasihat spiritual nggak, Bu? Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Dia bilang gitu, Ibu. Nah, itu jadi eh, kemudian yang perlu kita sikapi terkait dengan ini, kita melihat bahwa ini adalah benda pusaka, Ibu. Jadi untuk tertentu walaupun itu sudah ada di perpustakaan, itu benda pusaka. Bapak Ibu kan sekarang ini kan zamannya katalognya sudah di internet dan seterusnya. Pertanyaannya kan, kalau sudah di internet gini gimana ya nanti ininya, gitu kan? Ah, kalau saya melihat, walaupun itu sudah di internet, katalognya sudahlah katalog digital, tapi bahwa karya itu kan karya beliau. Itu adalah sebuah karya di mana di situ teksnya itu adalah teks beliau. Ada sesuatu di dalam teks itu. Jadi tidak hanya di luar, tapi di dalam teksnya itu ada. Karena itu maka kalau eh, saya bilang kalau di dalam dunia kita itu ada namanya plagiasi kan. Nah, ada undang-undangnya kan. Nah, itu juga mereka juga punya undang-undang mestinya. Karena itu ketika saya meneliti tentang Wulang Putra untuk S3 saya sowan ke Pakubono 9 di Imogiri. Saya katakan ya seolah-olah saya adalah minta izin saja. Saya minta izin dalam hal ini. Saya akan meneliti ini. Eh, saya dalam ini untuk kepentingan ilmiah, saya tidak akan menambah dan mengurangi apa yang ada di situ. Nah, insya Allah ini untuk kemaslahatan umat. Sudah, jadi itu. Saya mengatakan dengan bahasa Indonesia seperti itu. Itu, Ibu. Jadi kalau saya melihat ya di dalam dalam akademik kita ada plagiasi dunia itu ya, ada contoh mencontoh, ada ini kan ya marah juga ya kalau tidak minta izin gitu. Saya hanya apa merefleksikan itu di dalam ini diri saya karena ada peristiwa itu yang membuat luar biasa dan saya diingatkan waktu itu oleh Romo Kuntoro. Begitu Ibu. Terima kasih, Prof. Ya. Inge. Baik, berat ternyata Bu Sasri. Ini beratnya jiwa dan raga betul ini untuk Enggak berat. teknologi. Tapi menarik Bu, enggak berat kok. Cuma ya seperti kita lah, kita mau meneliti novelnya siapa gitu kan. Kalau mahasiswa saya bilang kalau masih hidup si penulisnya kamu izin dong. Saya selalu bilang gitu, izin dong gitu. Jangan tidak izin. Saya selalu bilang, selalu menyarankan begitu.
Ayo izin kalau kamu ini. Kalau misalnya ini tulis di situ dirujukan dengan jelas kan gitu ta Ibu. Nah, masakan kita rujukannya eh, sudah di kan Kak, ya. Jadi itu seperti itu ada dimensi-dimensi yang berbeda dari situ. Itu Oke. Ibu. Oke. Bu Tuti mau lanjutkan lagi atau mau ada pertanyaan? Pertanyaannya banyak banget, Bu. Oh Ini gitu. Monggo pertanyaan-pertanyaan dulu karena nanti kalau besok kan pertanyaannya yang mungkin sudah berganti pertanyaan ya beda. Kak. Iya, Ya. betul, betul. Ah. Baik, ini dari Pak Danang Susena. Pak Danang Suseno, Susena. Eksplorasi sastra lisan, teks kemudian ditransformasi ke dalam tulisan atau naskah. Apakah kerja semacam itu bisa disebut sebagai kerja filologi, walaupun tidak ditulis dengan huruf Jawi misalnya? Ya. Iya, Bapak Suseno. Memang ada filologi sastra lisan ya, ada itu. Nah, ini PR kita bersama Bapak dan Ibu. Ayo kita kembangkan untuk metode penelitiannya untuk sastra lisan. Iya, ada filologinya. Saya kira untuk itu bisa disebut asal menggunakan langkah-langkah penelitian seperti yang dilakukan dalam penelitian filologi. Karena sastra lisan ini kan variannya juga banyak. Coba Bapak dan Ibu eh cerita tentang Nun Sewu ya, Ibu Ratu Kidul ya. Ini kan versinya juga ada satu, beliau dari Nawangwulan, dia adalah bidadari, satu lagi dia berasal dari putri seorang apa namanya pendeta yang dia sangat-sangat suci yang ada di Sunda, yang ada di Jawa Barat, kan begitu. Banyak itu cerita-ceritanya seperti itu ya, sehingga ada variannya banyak. Nah, itu yang varian-varian ini untuk mengatasi varian-varian ini kan bisa menggunakan pola-pola filologi gitu. Saya waktu itu diajarkan filologi sastralis, tapi untuk penelitian yang sesungguhnya itu belum dilakukan karena untuk penelitian sastra lisan agak-agak berat ya karena harus di lapangan beneran begitu ya itu sebagai contoh ya ini mahasiswa saya juga menulis S3 tentang Marungge. Nah, ternyata marungge yang itu yang apa namanya ilmu marungge itu ternyata kan di situ ada banyak banyak varian, tidak versi tapi varian. Satu yang pertama itu malah versi ding karena yang pertama itu marungge itu digunakan untuk mempersatukan Pasundan. Jadi satu ilmu yang kemudian dibuat atas perintah Maharaja. Maharaja itu adalah kakeknya Prabu Siliwangi. Nah, ini adalah pendeta di situ yang kemudian membuat ilmu itu untuk menyatukan. Nah, itu. Terus kemudian muncul versi baru. Versi baru adalah ini adalah ilmu sanda terkenal kan gitu toh. Yang selanjutnya ini adalah ilmu peluk apa teluk apa penakluk wanita itu pelet. Nah, ini pelet. Ini ternyata berkembang. Nah, ini ketika kemudian kita satukan, kita cari dari narasumber yang kemudian dekat sekali di situ. Ternyata bahwa yang mengembangkan ini menjadi bermacam-macam ini adalah muridnya, kan begitu. Kalau aslinya ini sangat bagus, kan gitu. Ini filologi, Pak, filologi sastra lisan. Begitu. Oke. Yeah. Monggo yang lainnya Mbak Boleh Indah. lagi? Ya, ada lagi. Banyak, Bu, sudah. Bu, kalau misalnya nanti yang bertanya banyak, kemudian PPT-nya belum selesai, dilanjutkan minggu depan, tidak apa-apa Minggu ya? depan saya lanjutkan, terus nanti Eh, saya beri yang baru. contoh-contoh Ya, yang itu yang yang jamu-jamu supaya ya, nanti kalau pada sakit itu, oh ternyata ini tanamannya bisa pakai ini, misalnya gitu. ya. Ini Iya, sayang soalnya yang bertanya banyak. iya, iya. Menarik banget ya soalnya, Bu. Ini dari Pak Yusri Sal dari Universitas Merangin.
Nomor satu, apa pertimbangan atau prinsip dasar untuk melabeli sebuah teks itu adalah teks kuno? Yang kedua, adakah periodisasi filologi seperti halnya dalam sastra? Terima kasih, Bu. Monggo. Nggih. Ini prinsip dasar untuk meladeni itu ya. Oh, kalau saya tidak bilang meladeni, bagaimana kemudian tata cara saja. Melabeli, Bu. Hah? Melabeli. Oh, melabeli ya. Ya. Prinsip tata cara melabeli. Gimana, Bu? Saya mencari itu ya, pertanyaan itu. Pertimbangan prinsip dasar untuk melabeli sebuah teks adalah teks kuno. Yang Oh ini teks iya. kuno, yang itu yang bukan. Ya, seperti Oh itu. iya, oh iya dari masa Bapak, dari masa penciptaan. Begitu, satu dari masa. Yang kedua, kalau tidak ada masanya, itu kita lihat kertasnya. Kertasnya itu kan eh, itu kertas atau itu papirus, apa itu daluang, apa itu rontal dan seterusnya. Semakin itu alat dan untuk menulisnya atau tempat menulisnya itu adalah barang kuno, tentu itu ya kuno gitu. Kalau sudah kertas alus dimungkinkan ini adalah yang sudah kemudian disadur, ditulis kembali begitu. Yang alus-alus bukan berarti dia itu baru. Kan ada istilah begini. eh apa? Kayak Krisdayanti itu loh. Umur tua penampilan muda. Umur tua penampilan muda karena itu tadi dioperasi plastik. Nah, umur tuanya itu naskahnya tua, teksnya tua, tapi naskahnya muda. Jadi casingnya itu muda gitu, karena ditembel-tembel di preservasi naskah begitu ya. Terus kemudian menyimpannya dengan suhu yang kemudian dijaga, itu pasti akan tampak menjadi bagus gitu karena sudah dipreservasi gitu. Jadi satu dari tampilan, tapi tampilan harus dicek dulu. Yang kedua dari bahan. Yang ketiga itu dari manggala dan kolofon. Kalau memang kemudian akan masuk ke dalam manggala itu bagian awal, kolofon itu bagian akhir. Di situ biasanya ada penanda, misalnya ada penanda kerajaan. Nah, itu udah ketemu sedikit. Nah, terus kemudian juga Bapak dan Ibu kalau mau melihat ini skriptoria mana. Nah, ini juga bisa dilihat tanda-tandanya Bapak Ibu cek dulu lewat AI ya. Tapi AI itu belum ada ya, ternyata yang itu. Jadi pakai referensi lah. Skriptoria yang paling terkenal adalah Merbabu Merapi. Ini adalah skriptoria yang terkenal banget pada masanya itu dan Pakualaman sudah diteliti oleh Mbak Sakti itu. Nah, itu kan ada ciri-cirinya. Ini kok cirinya podo yo. Oh, berarti ini skriptoria Merbabu Merapi ketemu itu. Tahunnya kapan? Berarti ketemulah naskahnya itu gitu. Nah, ini caranya seperti itu. Bapak dan Ibu semua. Itu. Itu. Kemudian yang kedua apa Ibu tadi? Baik, yang kedua, Bu, sepertinya filologi itu meneliti itu kok gabungan antara detektif sama peneliti gitu jadi satu gitu ya, Bu? Kok enggak yuk apa detektif? Lah, ininya enggak ada terus dicari-cari. Oh, dirunut-runut akhirnya ketemu. Nah, itu kan detektif itu. Ini Iya. peneliti sekaligus Iya, detektif. itu menariknya di situ. Itu adalah seksinya itu di situ. Ya seksi banget itu kalau kita bisa ya ampun, ini ternyata adalah karya zamannya eh katakanlah ini Jawa. Kalau KKW sudah jarang ya. Oh, ini adalah zamannya Pakubono IX begini. Saya ketika menemukan satu teks, ini adalah karyanya Pakubono IX, saya itu ya ampun, yang Pakubono IX jenengan ki mesake banget ini. Oh, yang itu kasihan sekali. Karena begini, ketika zaman hidupnya Pakubono IX itu kan Raja Solo. Nah, itu ayahnya itu dia dibawa ke Manado ya. Kemudian eh, putranya itu Pakubono IX itu lahir. Jadi pas lahir itu bapaknya nggak ada. Nah, di dalam kehidupannya dia selalu dimata-matai oleh Belanda. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi dia hanya menulis
saja. Menulis saja itu dimata-matai. Lah kasihan banget tuh ketika kita ketemu, ya ampun, ketika ini kok simbahku menangis akeh banget. Saya bilang gitu. Itu, itu. Apalagi ketika kemudian kita tahu peninggalannya kan ada di Jogja. Gitu. Itu. Itu. Ya, Nomor 2, ya. adakah periodisasi filologi seperti halnya dalam sastra, Bu? Iya, ada yang namanya filologi tradisional. Kita belum sampai. Filologi tradisional saya sudah nanti besok ya, besok menyampaikan contohnya. Filologi tradisional itu yang diterapkan oleh para sesepuh kita, para filolog lama-lama, mencari naskah asli. Bayangkan itu, wah, wis mumet tenan. Karena apa? Dari sekian, misalnya ya, dari 18, itu kita harus ini coba-coba ya, saya ini kan filologi tradisional itu mbok saya itu ngantek mainnya kemarin kapan itu kan jadi 13. Ini sekarang nggak pakai kacamata karena sudah dioperasi. Itu sebentar ini nih saya meneliti ini yang terinventaris itu ada 14, 18. Ada 16. Ini terinventaris ada 16. Kemudian dari sini saya baca, Bu. Ini saya baca. Ya, bacanya dibantu katalog, tapi nggak mungkin lah kalau dari katalog doang gitu ya. Nah, terus kemudian ini ketemu. Saya eliminasi, yang saya pakai adalah ini. A, B, C, ini. H sampai H, ini. Ini mempunyai cerita yang sama ini. Ini sudah satu varian, tidak versi. Satu varian. Ini satu varian aja dari 16 jadi sekian ini. Kemudian saya bandingkan ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Saya bandingkan begini, begitu ya. Perbandingan pupuh. Kemudian saya perbandingkan ini, ya. Ini semua saya bandingkan sampai ketemu ini. Ini. Oh, ternyata dari sekian ini yang ini tidak terdapat dalam teks ini segini, hanya ini, gitu. Berarti ini yang paling dekat kan ini, itu dan ini, kan gitu. Nah, dari situ kemudian saya masih bandingkan lagi nih. Bandingkan kelompok kata sampai kata-kata saja dibandingkan loh. Ini nggak pakai AI Bapak dan Ibu karena manuskrip gimana? Itu. Terus kemudian ini Bapak dan Ibu ketemunya ini. Nah, nih. Ini persaudaraannya. Nih persaudaraannya begini. Ternyata ini persaudaraan naskah-naskah itu dalam satu judul ini ternyata seperti ini. Dan ini untuk mencapai autograf susah. Ini di bawahnya arketip ini. Ini yang asli, ini bawahnya asli. Ini yang tertampak ya, tertampak siapa yang menulis. Ini ternyata begini. Itu pun sudah dilakukan dengan susah payah. Ini filologi tradisional. Nah, saya melakukan filologi tradisional, kemudian saya padu dengan filologi modern. Filologi modern ini menggunakan ilmu yang lain, saya ambil isinya, kemudian kemudian di situ menggunakan teori-teori yang lain, saya ketemu dengan teori ada kepemimpinan, kemudian di situ ada sejarah sastranya muncul dengan historiografi tradisional dan seterusnya. Itu filologi modern. Nah, saya melihat pada perkembangan sekarang itu ada postmodernisme. Nah, di mana kemudian kita masuk ke filologi terapan ini. Nah, saya kira kita masuk ke filologi terapan ini di mana kemudian sekarang ini bisa dengan monodisiplin dengan multidisiplin, dengan transdisiplin, sehingga ini nanti bisa menyelesaikan paling tidak UDU lah. UDU itu apa, Bu Enda? UDU itu bahasa Indonesianya apa? Apa?
apa tuh pokoknya mengurun untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini gitu. Seperti tadi yang saya bilang itu. Oke, itu kira-kira demikian. Ini ada hubungannya dengan arketip, Bu Tuti. Ini pertanyaan dari Bu Sri Musdikawati dari Sulawesi Barat. Di Museum Mandar, Sulawesi Barat, ada beberapa naskah yang sudah bukan aslinya, tetapi fotokopi, karena itu adalah hadiah dari Museum Sulawesi Selatan. Apakah ia tetap valid dijadikan sebagai sumber dan bisa diajukan sebagai naskah yang akan ditransliterasi? Kalau boleh, kalau bisa, lalu bagaimana strateginya mengusulkan naskah transliterasi yang layak diterima? Gitu itu masuk Sangat arketip bisa. nggak? Tapi itu Sangat masuk bisa. arketip. Bukan. Bukan. Arketip ini dalam hubungannya dengan induk naskah. Jadi ini adalah Oh, naskah dari pengarang. Ini yang bawahnya. Ini ya, yang sudah ini pengarang asli ya. ya. Nah, ini di bawahnya yang maya-maya begitu. Nah, ini yang tertulis di situ, gitu. Di dalam naskah-naskah ini. Ini pun agak susah tuh Ibu untuk sampai ke situ, gitu. Karena eh, apa tersaputnya nama pengarang itu di situ, nama siapa yang menulis itu, gitu. Sehingga saya tidak bisa menyebut, oh ini karyanya dia, karena waktu itu ini kan PB9 ya, tapi PB9 kan sedang ada masalah dengan Ronggo Warsito, sehingga saya tidak bisa mengatakan itu PB9 langsung begitu ya, tapi bahwa sementara PB9. Nah, itu sangat bisa, tidak harus bertuliskan itu. Nanti di dalam latar belakang kan dituliskan bahwa yang yang menjadi objek kaji ini atau sumber penelitian ini adalah naskah ini yang berupa atau berwujud atau bertuliskan atau merupakan karya transliterasi dari ini atau fotokopi dari naskah ini. Naskah asli tidak bisa ditemukan, tapi dan karena naskah asli ada di sini, adanya keterbatasan, maka ini menjadi sumber teliti. Itu nggak apa-apa, sehingga tidak usah ditulis atau dikaji pernaskahan secara dalam begitu. Penaskahannya hanya yang terlihat saja. Yang akan dilihat adalah bagaimana teksnya. Dan itu bisa menggunakan metode naskah tunggal gitu. Karena misalnya nggak ada saudaranya kan naskah tunggal, langsung kaji isinya. Setelah kemudian dideskripsikan naskahnya seperti apa, teksnya seperti apa, kemudian dalamnya itu baru diambili. Mau dicari apanya? Itu. Jangan dikira bahwa feminisme itu hanya ada di dalam sastra modern. Feminisme bisa dilihat dari situ. Bagaimana kalau nggak ada feminisme lokal, kita nggak ada dong. Ibu Endah itu, kalau suaminya pulang ya, itu sini pas, kaos kakinya ku, eh, ku apa, ku lepaskan gitu. Coba itu feminisme Jawa dan suaminya, iya Bu, iya tambah sayang kan, gitu. Itu feminisme Jawa kan gitu, ngelepas kaos kaki, jerang air dan seterusnya. Itu misalnya demikian. Gitu Ibu, ada lagi kah? Banyak. Ya. Masih banyak. Ini dari Bu Venus Kasana. Bagaimana cara kita menentukan bahwa suatu naskah dapat digunakan sebagai objek kajian filologi? Ini langkah pertama, Bu Tuti. Ya. Kemudian, apakah ada batasan naskah ini harus 50 tahun lamanya, ya lampau begitu? Ada enggak yang seperti itu, Bu? Kalau dalam filologi? Enggak ada batasan. Semua bisa. Kecuali kalau naskah drama tidak bisa ya. Naskah dalam pengertian baru kan naskah drama, naskah pidato, naskah itu jangan. Tapi naskah dalam konteks itu adalah tulisan atau tulisan yang sudah dicetak oleh nenek moyang kita dengan huruf atau aksara dari daerah itu bisa walaupun itu abad 21 bisa bisa nggak harus yang 50 tahun enggak lah itu kalau enggak gitu nanti semua nggak bisa diteliti semuanya bisa asal syaratnya itu tadi dia muncul dalam aksara itu Bu kalau sudah ditransliterasi boleh nggak oh ya sangat boleh
Ditranskripsi boleh. Oh ya sangat boleh. Masa ilmu dibatasi sedemikian kejamnya? Enggak yo, itu Ibu. Baik, lentur ya Bu ternyata filologi Sangat itu. lentur dan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan di dunia modern. Itu bagus gitu. Jadi kita kearifan lokal itu akan tampak di situ. Nah, nanti ekokritik itu akan terlihat dengan jelas di dalam sastra-sastra lokal di mana itu tercakup dalam filologi. Besok saya akan terangkan bagaimana kearifan lokal yang kemudian diangkat dari situ dan itu menjadi simbol ikon Yogyakarta. Diangkat dari manuskrip. Ini kan sudah transdisipliner. Begitu. Ya. Oke. Lagi. Ya, ya. Ini ibu, ibunya banyak tapi Bu. Iya. Ini dari Bu Ninik Mardiana. Ini kembali lagi ke Bu tuah Endah, tadi. Endah Ya, dikit aja Bu Endah. dari siapakah ini? Saya tidak bisa. Venus. Bu Venus, ini tadi yang bertanya Bu Iya. Bu Iya. Tuti. Iya. Silakan, Bu Venus. Terima kasih Prof. Ya. Saya ingin menegaskan saja, berarti orang yang meneliti itu disebut hanya kajianologi ya, bukan filolog ya Prof ya. Iya, kajian filologi. Hanya kajian filologi ya. Iya, seorang filolog itu adalah orang yang memang terus-menerus untuk melakukan itu kajian-kajian itu secara terus-menerus seperti Hoikas gitu ya. Kemudian senior-senior kita, saya juga bukan filolog. Saya meneliti filologi, saya meneliti sastra, saya meneliti budaya. Dan saya suka mengambil dari naskah filologi, dari naskah di mana saya dekati dengan filologi dulu, kemudian saya angkat ke sastra, saya angkat ke budaya, terus kemudian saya sajikan, begitu. Jadi Bapak Ibu semua, begini, filolog itu, kajian filologi itu yang pertama kita bisa menghasilkan teks yang itu kemudian akan diteruskan orang lain untuk penelitian lanjutan, itu juga bisa. Yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung, Ibu akan menelurkan temuan-temuan spektakuler yang ini diangkat dari bahan lama gitu. Jadi kalau Ibu sampai suntingan dan terjemahan saja dari sebuah teks itu kan perjalanan filologi itu kan langkahnya 1 tadi inventarisasi, 2 deskripsi, 3 transliterasi, kemudian 4 Ibu melakukan terjemahan atau suntingan dulu, kemudian terjemahan, tergantung metodenya. Nah, ada yang baru sampai terjemahan saja. Kalau teks berat kan susah itu. Teks lama, teks masanya, kalau itu ya, kakawin itu kan susah. Itu sampai di terjemahan ini sudah. Kemudian ini nanti diterbitkan. Nah, dimanfaatkan oleh peneliti. Bu Endah meneliti dari kajian jenengan ini. Itu menyajikan teks yang sudah secara akademik itu bisa diakui sebagai data yang bisa diangkat untuk pendidikan berikutnya itu. Atau kemudian jenengan pengangkat kemudian menemukan itu bisa gitu. Itu. Oke. Begitu Bu Venus. Mulailah. Sun, Prof. Mulailah meneliti Bu Venus. Silakan mengambil mana yang Itu akan sastra diteliti. lokal kan banyak banget. Kebetulan ngajar filologi juga, Prof. Oh tahu- iya. Saya taunya hanya aksara ini Arab Melayu, itu pun sedikit nggak lancar. Khawatir tersesat mengajar mahasiswa. Demikian, terima kasih. Iya, naskah Melayu banyak banget itu. Luar biasa diangkat untuk mengatasi persoalan-persoalan kita bersama. Baik. Terima Ya. kasih Bu Tuti. Lagi yang kembali ke tuah Ya, tadi. Nah, ya. Bu Tuti, bagaimana sih sebenarnya para pujangga zaman dulu itu menyematkan tuah atau efek magis di dalam kalimat-kalimat mantranya, pokoknya yang ada di dalam naskah itu. Apakah penulisannya itu, kalau saya membayangkan kalau gamblang begitu kan semua orang bisa menggunakan itu, atau ada bungkusnya yang beda begitu Bu? Iya, jawaban ini saya relevansikan dengan yang saya lihat ya. Kalau menurut ini yang satu, itu menurut keterangan Romo Kuntoro pada waktu itu dia bilang gini, untuk menulis itu
satu harus puasa. Puasanya bisa mutih, bisa puasa ngebleng, pati geni. Oh, ngeri kan? Oh, pati geni. Oh. Wah, ada api petengan gitu ya, petengan gitu. Terus mutih. Wah, mutih itu susah karena mutih itu bukan kemudian puasanya itu enggak apa namanya? Dia enggak makan yang daging bukan, tapi dia apa namanya? Sahur dan kemudian bukanya itu pakai air putih, betapa lemasnya itu selama seminggu bisa ya, kira-kira seminggu katanya gitu. Itu pakai puasa itu untuk apa? Pembersihan diri ya. Sebagai yang mungkin ya untuk yang kolesterolan juga bisa begitu ya. Tapi jangan nanti semaput itu. Itu ya membersihkan diri itu. Terus setelah itu kemudian dia tafakur. Baru setelah itu kemudian menuliskan. Nah, saya ini kemudian saya tambahi dengan pengetahuan saya ketika saya meneliti tentang santet. Lalu tenung santet itu yang saya bilang tadi. Itu salah satu penyembuh itu ketika akan menyembuhkan dia sudah ini terus dia bilang gini, oke saya tuliskan ya untuk yang dibaca gitu. Dia bilang gitu. Ini dari orang dari Banten. Kemudian dia puasa dulu, kemudian dia sholat. Setelah sholat, kemudian dia menulis gitu. Ketika menulis dia gini, gitu, gitu deh. Saya ada di dekatnya tanpa dia tahu. Nah, ini berarti bahwa apa? Energi-energi dia, yang energi positifnya dia salurkan ke dalam penanya, masuk ke dalam tulisannya. Itu logika saya. Dan ini ketika saya tanyakan kepada kebetulan Romo Kuntoro juga bergerak di bidang seperti itu ya. Dia bilang, iya memang begitu. Itu kekuatannya dari situ, katanya gitu. Sehingga itu kemudian bisa eh, mempunyai energi yang kuat untuk kemudian bisa membantu untuk menyembuhkan. Nah, ini ternyata yang ditulis itu apa Bapak dan Ibu? Yang ditulis itu adalah raja ternyata. Jadi bapaknya itu menulis raja. Gitu. Itu raja ternyata saya lihat. Dan waktu itu saya bilang, "Pak, ini apa sih artinya?" Ini artinya ini adalah huruf-huruf yang dia mempunyai energi panas. Nah, kenapa? Enggak, energi dingin katanya. Energi dingin. Lah, kenapa? Lah, dia sakitnya ini sakit yang disebabkan karena dia stres berat. Nah, karena itu harus Bu Tuti, Bu Tuti, aduh, ini Bu Tuti nge-lag ini. Tapi kayaknya jangan-jangan ada hubungannya dengan yang sekarang dibahas ini, karena kita membahas tentang teluh dan santet. Enggak lah ya. Ini mungkin Bu Tuti nge-lag ini. Bapak Ibu, ini sekolah sastra yang sangat asik ini, karena Bu Tuti memang melakoni, jadi ya. menjalani betul. Nah, Ini aku sudah ada Ibu. aduh, Bu, saya ini tadi Langsung. Ya. Nah, tadi ada nah hubungannya. itu Bapak dan Ibu. Jadi Tiba-tiba hilang ya Bu Tuti. iya itu kok tiba-tiba hilang ya. Wah, Waktu wis ngomong raja tadi. yang akan saya katakan itu malah aku ya lupa ya. Aku tadi akan menyatakan energi panas yang stres tadi Bu. tadi itu itu. Dan ini kemudian saya bertanya kepada ini yang jualan air itu loh Bu, air yang didoa itu loh Bu, yang kemudian menjadi air isi ulang itu namanya apa saya lupa. Ada kan yang didoai dulu? Nah, saya bertanya kepada beliau, ke yang punya, Mas ini gimana tuh ceritanya? Gini Bu, ini penelitiannya. Ternyata air yang didoain ini adalah mineralnya dari sekian. Ini lihat air. Oh, berarti itu. Ada energi itu akan masuk di situ. Kalau diteliti mungkin dengan sinar laser atau apa, dia energinya itu menjadi tinggi gitu. Itu seperti itu logikanya. Kalau saya melogikakan itu, gitu.
Ya, Ini sulit berkata-kata Bu, segala macam ini. Ini filologi tapi bisa bisa nyampluknya kemana-mana. iya, karena di filologi itu di naskah itu isinya banyak sekali, Bu. Iya, isinya ilmu-ilmu lama-lama itu, wow, luar biasa, Ibu. Ibu mau masak apapun bisa, mau buat kuliner yang lampau bisa. Itu. Sekarang kuliner yang berasal dari naskah raja-raja ada di Jogja itu, Bu. Di Oh, di Balai Raos, Bu. ya. Kalau mau ke sana di Balai Raos itu adalah masakan raja-raja yang diambil dari manuskrip. Nah, itu ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Utami dari Ukris. Karena begini, eh, Bu Tuti mempersilahkan meneliti itu. Nah, ini Bu Utami, lah kok dilalah Bu. Nah, ini pertanyaannya. Jika ingin meneliti naskah kuno, Serat Wulangreh misalnya dari Sinuhun Pakubuwono IV, dari kacamata linguistik, apakah juga diperlukan penelitian pendahuluan secara filologis? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kalau Ibu mau memakai filologi, maka pakai langkah filologi dulu. Dan itu biasanya kalau S3 tambah nilainya, karena tambah berat toh. Tapi kalau mau linguistik, ambil teks satu teksnya ya. Teks mana? Karena Selat Wulangreh ini sudah ada yang disadur, ada yang disalin, ada yang kemudian dicetak, ada yang sudah edisi populer. Nah, Ibu tinggal tunjuk yang mana gitu. Tapi kalau mau melakukan dulu itu kalau di tempat kami ada nilai plusnya karena terus filologi dan linguistik gitu. Tapi kalau mau satu tidak masalah, nggak masalah semuanya boleh, boleh sangat boleh begitu, gitu. Baik, baik. Ini kalau ini masih pertanyaannya Bu Utami juga. Kalau misalnya menggunakan langkah filologi di awal begitu, ini meliputi apa saja Bu? Atau seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Tuti? Ya, satu, mencari variannya. Ulang Varian. rehnya, caranya mencari variannya di mana? Ibu cari di katalog. Katalog sudah banyak online ya. Klik ya, itu misalnya Sono Budoyo atau Museum Nasional. Di mana-mana itu ada berapa gitu ya. Nah, dari situ kemudian Ibu baca. Bacanya nggak usah langsung dulu. Ibu bacanya lewat katalog itu dulu aja. Nanti dari katalog ketemu. Oh, ini naskah ini adalah anaknya ini saduran dari ini saduran dari ini gitu. Nah, dari situ kemudian misalnya Ibu mau mengambil 3 naskah boleh dengan metode landasan. Kenapa? Karena saya percaya naskah ini. 1 naskah boleh dengan landasan. Karena naskah ini adalah naskah yang paling lengkap. Naskah ini adalah naskah yang kemudian tidak rusak karena banyak naskah yang bolong-bolong. Terus 3, itu eh, naskah ini terlihat jelas masih belum mendapat tambahan dari mana-mana. Misalnya demikian. Paling lengkap, paling pupuhnya paling lengkap. Itu bisa. Itu sudah langkah filologi. Setelah itu kemudian ditransliterasi, kemudian diterjemahkan, kemudian baru diolah secara linguistik. Itu kalau filologi pakai seperti itu. Itu, Ibu. Wah, itu 1 semester sendiri Bu. Enggak, Tambahannya. sederhana itu ya, sedikit tok, Bu. Sederhana itu, karena kan sekarang sudah online semua, Ibu. Digital. Kalau dulu saya harus pergi-pergi, Bu. Saya harus Nah, ke museum-museum, harus ke keraton, terus di sana ikut kegiatan di keraton, ikut ngelemprak di situ, saya ikut ke Krendowahono, wah, saya ikut kemana-mana dengan Gusti Mung itu. Nah, sekarang jadi anak buahnya Gusti Mung. baik-baik. Pertanyaan yang terakhir tadi, jawaban dari Bu Tuti juga menjawab pertanyaan dari Pak Danang. Pak Danang tadi eh, tambah tambah pertanyaan Bu Tuti. Dalam kerja filologi apakah perlu transkrip, baru translate? Nah, ini tadi barusan Ya, dijawab oleh Bu Tuti kalau gini, sekaligus. kalau sudah translate juga nggak apa-apa kok Ibu. Kalau sudah transkrip, langsung diteliti juga nggak apa-apa gitu. Baik, Tapi baik, baik. transkripnya Ya, harus disebutkan transkripsi apa. Nanti kalau enggak kena plagiasi. Itu. oh, Boleh transkrip boleh, Bu. Tapi bagusnya transkrip itu sambil nengok. Ini aslinya kayak gini loh. Gitu, Ibu.
Baik, itu sudah terjawab Pak Danang. Lengkap kan? Pertanyaannya dan jawabannya sudah lengkap. Ini pertanyaan sudah habis, Bu Tuti, untuk sementara. Ini Ya. bertubi-tubi ini pertanyaannya. Baik, Bu Tuti. Metodonipun, Ya. Bu. Metodonipun. Oh, Bu, ini dari Bu Metode Utami, pelatihannya tambahan tadi. kajian secara Metodenya, interdisipliner. metodenya apakah menggunakan interdisipliner, Bu Tuti? Iya, kalau sekarang ini filologinya sudah filologi modern, toh kalau penjenengan ngambil satu naskah, maka kemudian perlu ditambah misalnya kemudian dengan teori hermeneutik, atau Ibu mau mencari historiografinya, berarti pakai historiografi tradisional, atau Ibu mau ke farmakologi. Nah, itu jadi itu Ibu bisa multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin. Begitu. Tinggal mau sampai kemana penelitiannya gitu. Mau sampai ke ujung banget trans gitu kan. Kalau unggak-unggak sedikit maka interdisiplin begitu. Itu kalau monodisiplin kan berarti hanya filologi saja. Begitu. Itu. Nun sewu Pokoknya ya Bu nggak ada Indah. yang susah kok. Anu Prof, nyuwun tulodo nggih Prof minggu ngajeng. Oh, iki. Minggu. Siap, nggih. Nyuwun pangapunten Bu Indah. Nggih, siap. Besok minggu depan jamu-jamu dan Keyogyakartaan. Bagaimana diangkat di Keyogyakartaan itu? Baik, Bu, bisakah dibocori ini loh, apa namanya, penelitian-penelitian yang bisa digali oleh para peneliti muda. Apa saja sih, Bu, sebenarnya? Untuk filologi. Filologi. Ya, yang filologi baru ya. Nah, Ya. kalau filologi lama itu ya pendahulu kita yang nuwun sewu sampun wafat kalau wau ya toh Arjuna Wiwahanya Romo Kuntoro juga itu filologi yang lama. Tapi yang baru banyak sekali Ibu. Eh, Misalnya tentang penelitian saya yang tentang farmakologi semuanya juga filologi. Penelitian tentang busana tradisional itu juga dari filologi. Besok saya ini kan ya, eh, saya carikan itunya ya, saya tuliskan mawon nggih untuk penelitian-penelitiannya. Banyak sekali Ibu search penelitian filologi tapi yang di Indonesia banyak ya searching. Kalau yang AI itu nanti filologinya kebahasaan seperti linguistik komparatif itu. Kalau yang di AI itu. Bu, di luar ini, di luar pembicaraan Ya. penelitinya Bu Tuti itu seperti apa sih, Bu? Apa semangatnya? Kalau saya melihat berat banget ya, apa tahap-tahapnya itu kan rigid banget gitu kalau filologi itu. Ini para peneliti ada enggak kisah-kisah dari mahasiswanya Bu Tuti yang sukses begitu ya, berliku-liku tapi sukses begitu. Sangat banyak Ibu, penelitian kami bahkan yang filologi sampai menggunakan multidisiplin itu S1 banyak, Bu. S1 banyak. S2 banyak. S3 banyak. Kemarin Mas Gis itu meneliti naskah-naskah zaman Jawa kuno ya malahan. Ketemu tentang naskah Palilindon. Palilindon itu tentang gempa bumi, Bu. Sehingga di situ menemukan fenomena bagaimana mitigasinya. Nah, misalnya ya Bu, misalnya itu, Sekarang musim Megatrus, Bu. nah iya, makanya gini, hati-hati kalau pas padang bulan. Padang bulan itu apa? Rembulan. Padang bulan itu bahasa Indonesianya apa tuh, Bu? Bulan Eh, purnama. ya pas bulan purnama. Karena di situ ada pergerakan. Itu ditulis di naskah, Bu. Itu, itu Mas Gisgar itu. Terus kemudian eh, ketika air sumur itu pada turun airnya, hati-hati karena berarti itu ada pergerakan di dalam tanah, gitu. Itu ada, Bu. Zaman Jawa kuno loh, Bu. Itu ada, gitu. Terus apalagi ya? Banyak, Bu, itu ditulis di situ. Itu dari filologi. Dia meneliti 8, karena saya yang membimbing. 8
naskah Palilindon zaman abad 15. Gitu. Bahasanya Jawa kuno. Gitu. Jadi sesungguhnya Allah tuh memberikan tanda-tanda alam kepada manusia semuanya ketika akan ada sesuatu sesungguhnya sudah ada. Lah itu kan perlu diekspos toh. Gitu Dan, Ibu. Heeh. dan nenek moyang kita itu kaya raya dan pinter begitu ternyata, Oh, Bu. sangat Ibu. Coba Ibu, nanti kalau kebeler peso itu toh Ibu ambil daun manding tahu nggak? Melanding. Nah, itu tinggal dikunyah template gitu. Nanti sebentar dia udah kering gitu. Kalau misalnya tensoplasnya nggak ada dan di rumah itu ada daun landing itu ada dituliskan di situ, Bu. Farmakologi. Iya, farma. Fitoterapi Fitoterapi. gitu. Heeh. Luar biasa, Bu. Saya senang banget ini belajarnya full. Baik, Ibu, tidak terasa masih ada waktu sih 7 menit, tapi enggak lah. Ini Bu Tutik juga butuh istirahat juga. Terima kasih banyak, mulai dari awal sampai terakhir full speed. Kami benar-benar 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 berterima kasih Bu Tutik. Ini masih ada pertemuan lagi. Ya, Saya siapkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak begitu ya. supaya nanti ada banyak juga yang dibagikan. Bu Tuti, Nah, ini itu pesan dari Bu Sastri ini. ya nanti saya Naskah ini kan Palilindon. ya besok minggu depan ya karena teksnya ada di dalam ini saya buka-buka dulu. Lupa tapi dia ada 8 ya. Boleh saya japri nanti, Bu Tuti? Oh, boleh. Sangat Makasih. boleh. Ya. Atau ada yang mau tentang naskah santet? Wow, itu ya seneng banget Bu kalau dibagi. Pokoknya enggak harus muteh lah Bu. Muteh itu berat. Ada Ibu Lipriani Kornia bilang, mau. Mau. Syaratnya mutih Bu Ipri. Iya. Baik Bu. Terima kasih banyak. Ini teman-teman pasti juga sangat berterima kasih. Sebelum diakhiri, saya minta tolong Bu Sastri untuk menutup sekolah kita hari ini dan nanti foto bersama dulu sebelum kita selesaikan. Ini kuliah umum yang luar biasa. Monggo Bu Sastri. Baik, Mbak Endah, Prof. Tuti sudah memberikan insight ya atau memberikan pencerahan kepada kita betapa kekayaan sastra lama kita atau tradisional kita itu luar biasa sekali ya, Bu Tuti ya. Memang semua ilmu pengetahuan dulu disimpannya di dalam manuskrip kuno. Nah, tapi juga ada proses penyalinan sekarang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Tuti. Dan itu memberi sebuah khazanah yang menggambarkan khazanah yang luar biasa, berbagai ilmu pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Nah, tadi Bu Tuti menyinggung soal naskah Palilindon ini kebetulan Kepala OR kami, Dr. Heri Yogaswara, sedang berada di Aceh untuk persiapan peringatan 2 dasawarsa peringatan tsunami Aceh. Nah, pasti sumber-sumber naskah juga menjadi penting karena menyimpan pengetahuan mengenai kebencanaan. Sebagai informasi saja, Bapak Ibu, Prof. Tuti izin, di PR kami itu ada dibagi dalam kelompok riset. Nah, ada kelompok riset namanya ekologi mitigasi bencana dan diketuai oleh Dr. Fakriati dan itu fokusnya pada kajian kebencanaan di dalam manuskrip dan tradisi lisan dan bahan-bahan literatur lainnya. Di Bu Titi Mufangati yang tadi katanya kakak kelas ya Bu Tuti ya. Iya. Itu dengan Dr. Suyami dari BPNB dulu dan sekarang bergabung dengan kami, itu adalah ketua kerlis yang mengurus tentang gastronomi, kesehatan, dan pengetahuan lain tradisional lainnya di dalam naskah. Jadi monggo bergabung Bapak Ibu, ini akan semakin menarik sekali kalau kita bisa berkolaborasi.
dan saya kira pengetahuan yang disampaikan dan pengalaman di dalamnya tadi yang ada kisah-kisah menarik ya, spiritual dari menghadapi naskah, karena memang kami juga melihat fenomena yang aneh tapi nyata terjadi di lantai 3 waktu masih di Badan Bahasa. Ketika naskah itu tidak diperlakukan dengan baik, kardus itu bergerak sendiri. Jadi akhirnya yang mengerti, ayo kita simpan dengan baik. Jadi itu seperti kriteria yang masuk di dalam kriteria yang disampaikan oleh Ibu Tuti tadi, dan memang tidak terasa karena saking menariknya dan isinya dan penyajiannya, tiba-tiba sudah pukul 12, dan mari kita sudahi pertemuan pada sesi ini. Terima kasih, dan mohon masih ada gangguan-gangguan yang tidak perlu itu, sadarlah wahai saudara-saudara bahwa ini adalah amal kita. Bagaimana kita memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, dan jika ada yang mengganggu seperti itu, sadarlah itu tidak ada gunanya. Dan terima kasih kepada teman-teman Hizki. Saya lihat Mas Ferry sambil ngomong anak tetap mengikuti kegiatan ini, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang lain juga menyediakan waktu yang seharusnya hari ini libur, tapi karena semangat untuk belajar dan wadahnya diberikan oleh Hizki, kita mengambil kesempatan yang sangat bermanfaat ini. Sekali lagi, terima kasih Prof. Tuti, penyajiannya luar biasa, juga tadi diskusinya cukup hangat, dan terima kasih saya lihat ada guru saya, Pak Danang Susena, itu ahli sastra Jawa, Bu Susi dari Jawa kuno, yang dari UNS juga, yang mengajar di UNAN, kemudian kembali lagi ke Jawa. Dan Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Endah dan Prof. Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi ingin menyampaikan sesuatu kan? Cukup, Bu Sudah Enda. cukup. Terima kasih. Sebelum saya tutup, foto bersama Pak Ferry, Mas Ferry. Baik, ya Bapak Ibu semua, mohon diaktifkan kameranya. Kita foto bersama sejenak. Ya, kita mulai dari slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, tetap senyum Bapak Ibu. Kita ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Di saya ada satu slide lagi Bapak Ibu, masih dengan senyum yang sumringah juga. Baik, 1, 2, 3. Baik, selesai Ibu Endah, silakan. Baik, terima kasih Mas Ferry. Terima kasih Terima Bapak Ibu, kasih. teman-teman Terima kasih. mahasiswa. Bu Tuti luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima Tuti. kasih. Terus. Terima Mas kasih. Tri. Terima kasih Enda. Mbak Enda, Bu Novi, Bu Sastri. terus, Nanti saya pamit, kirim pamit. ya, Bu Sastri. Terima kasih ya, Prof. Tuti. Terima kasih. Iya. Terima Ya. kasih untuk semua. Terima kasih Bu Tuti, Menarik silakan sekali. istirahat. Inggih, Terima matur kasih. nuwun. Kita bertemu Inggih. lagi di sekolah sastra berikutnya. Inggih, Baik. matur Ketemu lagi nanti nuwun. berikutnya. Terima kasih. Inggih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Saya Enda. tutup. Ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan istirahat Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Matur nuwun. Assalamualaikum Matur warahmatullahi nuwun, wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording.